Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang penuh kasih dan sayang, kami datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Saat ini kami bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan kebenaran firman-Mu tentang pemulihan hidup. Kami percaya bahwa setiap kami membutuhkan sentuhan Engkau untuk memulihkan hidup yang telah penuh dengan luka batin. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menyentuh hati kami untuk memulihkan luka batin dan luka fisik, serta memperbarui iman kami. Biarlah melalui perenungan ini, kami merasakan hadirat-Mu dan keluar sebagai pribadi yang pulih seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup seringkali terasa seperti medan pertempuran, di mana kita menghadapi berbagai kelemahan, juga ada luka dan juga keputusasaan. Kita mungkin merasa kecil, merasa tidak berdaya di hadapan badai kehidupan yang sedang terjadi. Namun ada satu kebenaran yang harus selalu kita ingat. Di tengah kelemahan kita, justru disitulah sentuhan Tuhan paling nyata. Di saat kita merasa paling hancur, mukjizatnya siap terjadi untuk memulihkan hidup kita. Saat ini kita akan merenungkan tentang pemulihan ilahi yang datang dari sentuhan tangannya. Mari kita buka hati, buka pikiran kita, dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengubah setiap luka menjadi suatu kesaksian, dan setiap kelemahan kita menjadi kekuatan yang baru. Saudaraku, iman yang teguh kepada Tuhan mampu mendatangkan mukjizat dalam hidup kita ini. Meskipun kita saat ini menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan hidup yang berat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ketika dengan iman kita senantiasa memegang dengan teguh janji-janji Tuhan, maka mukjizat terjadi atas hidup kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai ayat 8. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudaraku, ayat ini memberikan kita suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan iman yang bekerja. Petrus, murid Yesus, saat itu dihadapkan pada seorang laki-laki lumpuh berada di pintu gerbang bait Allah. Petrus bukannya menawarkan uang atau harta benda, tetapi Petrus justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman dalam nama Yesus Kristus. Sesungguhnya ada kekuatan yang luar biasa dalam nama Yesus. Perhatikan kalimat Petrus.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nama Yesus bukanlah sekedar nama biasa, tetapi mengundang kuasa Allah sendiri. Ketika kita memanggil nama Yesus dalam iman kita, kita ini sebenarnya melepaskan kuasa ilahi untuk dapat bekerja dalam hidup kita, juga dalam hidup orang lain. Saudaraku, iman itu bukan sekedar suatu keyakinan saja dalam hati kita, tetapi juga harus dinyatakan dalam suatu tindakan yang nyata. Petrus tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu, yaitu memegang tangan orang lumpuh itu dan membantunya untuk dapat bangkit berdiri. Iman yang sejati selalu menghasilkan suatu tindakan-tindakan yang spektakuler, dan itu semua adalah nyata. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh dan dapat berjalan, dapat melompat-lompat, dapat berlari. Ini menunjukkan bahwa mukjizat itu dapat terjadi secara instan ketika kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini memperingatkan kita bahwa janji Tuhan adalah nyata dan dapat dipercaya. Ketika kita memegang janji-janjinya dengan iman, kita ini membuka pintu bagi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Petrus tidak memiliki emas atau perak, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman. Iman dapat mengatasi segala keterbatasan dan membawa kita melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Meskipun kita mungkin tidak melihat mukjizat secara fisik yang dramatis terjadi dalam hidup kita setiap hari, mukjizat-mukjizat kecil sebenarnya terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Setiap kita mengalami kedamaian di tengah badai persoalan yang sedang melanda, atau ketika kita diberi kekuatan untuk dapat mengatasi setiap kesulitan hidup yang terjadi. Itu adalah suatu manifestasi dari kuasa Tuhan yang sedang bekerja melalui iman kita. Saudaraku, kisah Petrus dan Yohanes mengajarkan kita bahwa iman sejati memiliki suatu kuasa yang dapat mengubah kehidupan ini. Ketika kita dengan tulus percaya pada janji-janji Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman itu, kita dapat mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati kami. Kami merenungkan kisah Petrus dan Yohanes di mana mereka dengan penuh iman memberikan nama Yesus kepada seorang yang lumpuh, dan mukjizat terjadi. Orang lumpuh itu pun dapat berjalan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang melakukan mukjizat. Janji-Mu adalah ya dan amin. Kami memegang janji-Mu dengan iman yang teguh. Engkau bekerja dalam hidup kami dengan cara yang ajaib. Bapa, kami mohon agar Engkau menolong kami untuk senantiasa berpegang dengan teguh pada setiap janji-janji-Mu. Jauhkan kami dari berbagai keraguan dan ketakutan. Berikanlah kami iman yang semakin bertumbuh, sehingga kami dapat melihat karya-Mu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan atau apa yang dapat kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur
hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.